البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di bab yang ketiga, bab syurutus shalah, bab syarat-syarat salat. Di kitabul shalah disebutkan pada pertemuan terlewat larangan seorang ketika salat berbicara dengan selain bacaan salat. Ya, atau semisal itu membatalkan sholat. Demikian juga sebelumnya tentang syarat-syarat sholat seperti taharah, bersuci, demikian juga menghadap kiblat, kemudian bersih badan, demikian juga tempat sholatnya, demikian juga bajunya. Ya, kemudian berikutnya, ini masih berbicara dengan masalah ya ucapan ketika sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis nomor 18, ini di bab ini, bab syurutus shalah. Wan Mutharrib bin Abdullah bin Syekhir an abihi, dari Mutharrib bin Abdullah bin Syekhir dari bapaknya. Di sini sahih, saya usahakan juga. Sebutkan oleh Imam Sanani rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Syekhir ini, Mutharrib bin Abdullah maksudnya, Mutharrib bin Abdullah bin Syekhir ini beliau adalah seorang tabi'i jalil, seorang tabi'in yang mulia. Ya, demikian. Dari bapaknya yaitu Abdullah bin Syekhir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman wafada ila Nabi, termasuk orang yang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rombongan yang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wufud. Rombongan tamu-tamu. Fi Bani Amir, dari Bani Amir. Yu'addu bil Basriyin, dia dianggap oleh para ulama termasuk dari orang-orang Basrah, orang yang tinggal di Basrah. Kalau beliau mengatakan, ini Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu, itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat. Wa fi sadrihi, dan di dadanya, ya di dalam dadanya itu azizun, disebutkan oleh Imam Sanani bikasril mim, ya ini yang berjal aziz bi fathi hamzah aziz, Fazai maksurah yang di kasrah. Bahwa suatu qidr, ini suara apa? Suara panci. Suara panci kalau kita ya ceret, ya digunakan untuk masak air itu. Kemudian al-mirjal disebutkan dengan kasrah mim, yaitu qidr, panci itu sendiri. Aku melihat Rasulullah SAW sedang sholat dan di dadanya ada suara hasizun ka azizil mirjal, suara seperti suaranya panci. Ya, yang dia itu Imam Sanani sautul qidr inda gulayaniha, suara panci ya ketika dia itu mendidih, ya, menggelegap. Nah, itu minal buka, dari sebab menangis. Suara menangis saya di sini. Jadi menangis ketika sholat sampai seperti apa suara ceret itu, ya ketika dimasak kemudian mendidih, atau panci memasak air kemudian mendidih. Ya, bagaimana suaranya itu? Seperti itu. Ini tangisan beliau SAW. Akhrajul khamsah, mengeluarkannya yang 5 ila Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Berarti Abu Dawud, Nasai, dan Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad. Kalau saya Ibnu Hibban mensahihkan, ya di sini sahih. Maka di sini diambil pelajaran tentang permasalahan menangis ketika sholat. Semua para ulama hukum menangis wal anin, yaitu apa? Seperti itu mamanya. Wal nahif, ya menangis. Disebutkan oleh para ulama, ya tidakkan al-buka wal nahib, ya ini apabila menangis dan ya isakan itu min khasyatillah, karena takut pada Allah.
Wa qala bahu dzalik menguasai takut Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mutakallam tidak memaksakan diri. Jadi kadang-kadang dibuat-buat menangis. Maka seperti ini jumhur ulama mengatakan disyariatkan. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada hajat, ya, kemudian sampai tersusun di situ dua kalimat, ya, dibuat-buat, kemudian sampai seperti dua kalimat, dua kata, maka dikatakan itu batal sholatnya. Ya demikian. Walaupun wallahu alam, ya, makruh saja. Ya kalau dia kemudian menangis, ya selama dia itu dalam menangis dan dibuat-buat, ya makruh saja. Wallahu alam demikian. Kalau tidak dibuat-buat tidak mengapa. Dalilnya apa? Di sini Nabi SAW menangis. Ya beliau SAW menangis sampai seperti suara panci yang menggelegak ketika mendidih. Ya itu. Jadi hukum menangis adalah demikian. Itu adalah boleh. Kemudian bagaimana kalau dohik, tertawa? Kalau dia sampai koh-kohah, terbak-bak, batal, ijma'. Ya ini menunjukkan istighfar, dia merendahkan sholat. Talaub, main-main. Yuna gitu maksud sholat, membatalkan maksud sholat. Maksud sholat itu khusyuk. Ini dia orang tertawa, batal sholat. Ya tertawa batal sholat. Ada yang merinci tapi itu batal aja. Demikian juga terbak-bak lebih lagi. Itu sebenarnya demikian. Ya. Bagaimana kalau tersenyum ketika sholat? Melihat sesuatu yang lucu, atau teman-temannya kadang itu ketika sholat tidak pantas kemudian main-main, ya mengejek saudaranya sampai kemudian tertawa, ini batal sholat. Tapi kalau tersenyum saja bagaimana? Tidak batal. Ya, tidak ada diskusi suara yang keluar. Kemudian berikutnya hadis yang ke-19. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga di sini dhaif. Syalbani juga mendhaifkan. Disebutkan terjadi ittirab. Imam Bayhaqi mengatakan mukhtalafun fi isnadi wa matani. Berselisih, ya, berbeda-beda dalam hal sanad dan matanya. Ya, dari Sabbah ada tanah-naha. Dan itu berputar-putar di rawi namanya Abdullah bin Naji. Ya demikian. Jadi hadisnya adalah ya dhaif. Demikian juga ada di situ riwayat yang lainnya. Ya. Kemudian juga di situ bapaknya Abdullah bin Naji ini majhul, ya demikian. Kesimpulan di sini dhaif. Tapi disebutkan di sini oleh Imam Al-Hafidz Ahmad bin Munajar rahimahullah. Wa Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dhaif di sini ya. Kana li min Rasulillah, adalah milikku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Madkhalan, ya disebutkan oleh Imam Sunani di sini, ya, seperti wazan maqtal. Ya ini waktan. Ya, madkhalan di sini bukan tempat masuk ya. Madkhalan di sini adalah waqtan, dua waktu. Adkhulu alaihi bihima. Aku masuk di waktu tersebut, di dua waktu tersebut. Paham? Jadi makna madkhalan di sini yakni dua waktu yang aku masuk padanya. Kemudian fakuntu idza ataituhu, maka aku apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku mendatangi beliau, wa yusolli, wa hal yang di sini, dan beliau dalam keadaan salat, tanah nahali, maka Nabi pun tanah naha. Ya demikian. Seperti apa itu tanah naha ya? Seperti seperti itu maknanya. Ya. Ada lafaz juga yang lain itu sabbaha. Ya. Kalau di sini disebutkan Nabi tanah nah. Disebut tanah nah juga itu yang di itu apa? Ada dua huruf. Ada dua huruf yang di situ keluar. Tapi di sini adalah dhaif. Ya, di sini dhaif. Jadi Ali bin Abi Thalib beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan salat, kemudian Nabi pun tanah nah. Tanah nahali. Beliau tanah nah kepadaku. Atau ini seperti lafaz yang biasa di ucapan kita. Lalu bagaimana hukum tanah nah di sini ketika salat? Di sini dhaif ya.
Ya rawahu Nasa'i, meriwayatkan Imam Nasa'i. Wa Ibnu Majah, demikian juga Ibnu Majah. Hadis yang kita sebutkan dhaif. Lalu bagaimana hukum tanah nah sekarang? Kalau pertama sudah batal sudah, menangis tidak, kan itu. Disebutkan ini pendapat Imam Syafi'i, sebagian riwayat Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad. Kalau tampak di situ dua huruf, ya seperti itu, kayak kalam maka seperti ucapan. Kalau menurut dari sini adalah berarti batal kan? Ya, tidak batal ulangi. Tapi di sini adalah dhaif. Dan kesimpulannya di sini disebutkan dia tidak termasuk ucapan. Ya, dia tidak termasuk di situ dikatakan ucapan, bukan termasuk ucapan. Tapi dia adalah makruh apabila tidak ada hajat. Ya demikian. Wa nahnaha la tadkhulu fi musammal kalam aslan. Ini nahnaha ini tidak dikatakan sebagai pembicaraan secara asal. Itu bukan suatu ucapan. Saya bilang itu ucapan enggak. Ini lebih mirip dengan isyaratan itu. Atau seperti itu. Walaupun kalau tidak ada kebutuhan ya ini suatu yang makruh. Ya itu, dan tidak membatalkan. Tidak membatalkan itu. Hadis ini tadi dhaif ya. Kalau ala sahih ini saya menunjukkan boleh. Karena Nabi beliau memberikan ya ini isyarat dengan ucapan tadi. Tapi dhaif. Kemudian juga disebutkan bagaimana nafakh fi shalah, ngantuk sekali disebutkan ya tidak membatalkan la yabtilu shalah, tapi ini adalah makruh. Ya nafkha laisa bikalam, karena dia bukan termasuk ucapan. Itu bukan termasuk ucapan. Ya demikian. Ada juga yang berpendapat anibtilu idza bana minhu harfan, kalau jelas dua huruf maka batal. Jadi saya dhaif gitu ya. Yang berbicara masalah ini kalau dua huruf atau lebih atau apa dhaif. Batasan itu tidak ada. Bagaimana orang yang ini ngantuk dua enggak itu? Mungkin A dan H ya. Sebagian berpendapat itu batal. Yang benar tidak batal. Karena itu bukan ucapan. Kemudian bagaimana kalau atos bersin? Disebutkan tidak. Itu sesuatu yang tidak bisa kita melawannya ketika sholat kemudian bersin. Tapi jangan mengatakan alhamdulillah. Walaupun sebagian sudah kita sebut kemarin tidak apa-apa, tapi lebih bagus ditinggalkan. Karena alhamdulillah termasuk tasbih. Yang dari kelompok-kelompok zikir tasbih dan sebagainya sudah lewat bahasanya. Jadi lebih bagus tidak usah bilang alhamdulillah. Kalau bilang ya rahmukallah malah batal. Namanya mengatakan ya rahmukallah batal. Maka ini seperti juga bersin seperti tasawuf. Ya tasawuf tadi dan sebagainya. Demikian. Tidak membatalkan. Berikutnya hadis nomor 20. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya di sini ya hadis yang sahih. Walaupun di situ ada rawi ya Hisam bin Sa'ad dhaif. Tapi ada penguatnya sebagai Imam Abu Dawud. Ada Nabil Sahab majhul dia, tapi menguatkan dengan hadis yang lain yang tadi disebutkan. Kemudian juga riwayat Imam Muslim rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ana salama ala Nabi, beliau memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Muslim cukup sudah. Wa yusolli, dan Nabi dalam keadaan salat, fa asyara ilaihi biyadihi, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Cukup ini sudah. Ya, jadi di sini bisa dikatakan sahih dengan jalan yang lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, ya, qultu li Bilal, aku berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu. Kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, menjawab kepada mereka hina yusallimun alaih, ketika mereka memberikan salam kepada beliau. Wa yusalli, dan Nabi dalam keadaan salat. Qala, maka berkata Bilal, yaqulu hakadha, yaqul ini berbuat demikian ini, wa basata kafahu, dan membentangkan tangannya, ya membentangkan ke depan, bisa ke depan gini, bisa ke depan. Tapi lebih tepat yakni menjelang di depan dada. Ya, kaf itu telapak tangannya. Ya demikian. Maka di sini wal hadis wal Imam Sunani wal hadis dalilun ala anna salam ahadun ala al-musalli, bahwa seorang yang orang di luar salat boleh memberikan salam pada orang yang salat. Itu. Ya demikian. Hukum memberikan salam pada orang yang sedang salat hukumnya boleh.
Hukumnya boleh. Kemudian bagaimana orang yang sholat menjawabnya? Dengan tadi, dengan isyarat tangan tadi. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengisyarat dengan tangan, sudah. Ya, ini pokoknya isyarat dengan tangan. Entah tangan yang kita letakkan depan atau bagaimana, pokoknya isyarat dengan tangan untuk menjawab salam tersebut. Ya, demikian. Bagaimana kalau menjawab salam? Assalamualaikum. Kemudian kita ketika sholat mengatakan waalaikumsalam, batal sholat. Batal, kita menjawab salam batal. Ya, demikian. Kemudian menjawab salam itu dengan apa? Dengan tadi, dengan isyarat. Isyaratlah dengan tangan. Riwayat Imam Muslim pokoknya isyarat. Ya, demikian juga bagaimana hukum berikan salam pada orang yang sholat? Apakah makruh? Sebenarnya tidak makruh. Kemudian juga isyarat, ya selain memberikan salam, selain menjawab salam, boleh nggak? Boleh, umpamanya sholat untuk mereka duduk semua umpamanya. Boleh. Sebagai Nabi dulu mengisyaratkan pada para sahabat untuk duduk ketika sholat. Ketika beliau imam duduk, beliau sakit, kemudian mengisyaratkan pada sahabat yang lain untuk duduk juga. Walaupun kemudian mansuh hadis ini. Ya, kalau imam sakit, sholat dalam keadaan duduk, makmum tetap berdiri. Ya, demikian. Walaupun yang menjadi perhatian kita apa? Boleh untuk mereka mengisyaratkan, ya, seorang mengisyaratkan, ya, selain menjawab salam boleh. Sampai di sini. Alhamdulillah, la ilaha illallah.